Sekarang kita akan mempelajari sebuah ekspresi. Ekspresi yang kita pelajari adalah komen. Nah, komen itu dalam bahasa Indonesia adalah apa? Kalimat perintah. Oke? Jadi kita mau memerintahkan orang, nyuruh orang gitu ya untuk melakukan sesuatu. Nah, nggak usah ribet-ribet. Lo nyuruh orang apa? Pergi ke kamar lo. Nah, gampang langsung aja pakai kata kerjanya. Go to your room. Oke, nah kayak gini. Oke, misalnya apa? Lo merintah orang lagi ya, sini lo gitu. Oke, langsung aja come here. Oke, contohnya lagi apa? eh Buka pintu. Nah, udah open the door. Tutup pintunya dong. Oke, aduh salah. Nah, tutup pintunya dong. Kunci pintunya dong. Lock the door. Nah, ini semuanya kalimat perintah. Udah cukup. Lo awali kalimat lo dengan kata kerja. Oke? Nah, sayangnya kalimat perintah itu apa sih? Biasanya kedengarannya lo nggak sopan untuk ngomong perintah-perintah kayak gitu. Nah, akan lebih bagus, terutama dalam bahasa Inggris ya. Dengan budaya sana, lo akan lebih bagus lagi ketika lo ngomongnya pakai kata apa? Ya, please. Oke? Jangan pelit-pelit lah kata ini ya. Ini nunjukin sopan santun lo ya. Go to your room please. Oke, come here please. Oke, open the door please. Tolong bukain ya. Gitu. Kayak ini please itu artinya bukan berarti lo memohon gitu. Oh, tolong dong gitu. Enggak. Itu cuma kayak tolong gini ya. Nah, gitu. Please itu bukan memohon-mohon kayak gitu ya, tapi ya minta tolong dalam bentuk yang ramah aja gitu. Ya, lock the door please. Oh, tolong kunci pintunya ya. Oke, please tuh kayak gitu. Atau kadang-kadang please-nya bisa lo taruh di depan kayak please go to your room. Please come here. Please open the door. Please lock the door. Kayak gitu. Oke. Nah, atau ini cara ngomong dengan sopan yang pertama, atau kita bisa pakai cara sopan yang kedua, yaitu apa? Nah, biasanya lo pakai kata ini. Oke? Could you go to your room? Maksudnya apa sih? Ini kan artinya bisakah? Ya nggak? Kamu bisa pergi ke ruangan kamu nggak? Oke, bisa gitu. Could you go to your room, please? Ini apa? Ini adalah pertanyaan yang bukan untuk dijawab bisa atau enggaknya lo ke kamar, tapi ini adalah apa? Misalnya si A ngomong kayak gini, ini berarti A minta tolong untuk lo pergi ke kamar lo secara halus, nyuruh lo secara halus untuk pergi ke kamar. Oke, jadi pertanyaan ini biasanya bukan kebetulan ya, bukan pertanyaan untuk dijawab iya atau tidaknya. Oke, misalnya si A ngomong lagi, uh, could you please gitu ya, lock the door. Dalam kasus ini, kadang-kadang kita artinya apa? Kita nyuruh orang secara halus, bukan berarti bisa kita jawab, oh iya gue bisa kok, atau enggak gue nggak bisa gitu. Oke? Okay? Biasanya kadang-kadang ini bisa berarti kayak gitu. Artinya nyuruh, tapi halus gitu. Kayak could you please lock the door? Oh tolong tutupin dong. Gitu. Ya? Berikutnya, tadi kita udah belajar perintah, sekarang kita mempelajari prohibition atau yang kita sebut dengan larangan. Oke? Okay? Gimana caranya kita melarang orang? Gampang men, langsung aja don't. Oke? Okay? Apa? Don't run, jangan lari. Oke, okay? Boleh pakai tanda seru, boleh pakai tanda titik sih, atau tanda titik lebih enak. Don't run, don't itu adalah dari kata apa? Do not. Oke, okay? Boleh nggak? Do not gitu ya. Do not smoke, jangan merokok. Oke, okay? Berikutnya lagi. Don't apa lagi ya? Don't cheat, jangan menyontek. Oke? Okay? Atau kadang-kadang kita mau sopan, kita pakai please. Oke? Okay? Please don't run. Tolong dong jangan lari. Oke? Okay? Contohnya lagi, tolong jangan makan di sini. Please don't eat here. Kok here-nya ini here ini artinya mendengar ya. Ini harusnya here di sini.
Oke, atau please-nya lo taruh di belakang. Don't run please. Oke, don't eat here please. Oke, terus apa lagi? Kadang-kadang kalau lo mau lebih sopan lagi, lo pakai minta maaf ya. Karena biasanya kan orang tersinggung kalau dilarang sesuatu. Lo minta maaf dulu. I'm sorry, but don't eat here. Misalnya kayak gini. Maaf ya, tapi jangan makan di sini. Nah, lo bisa lihat ya dari bawah tuh makin ke atas, makin lama makin sopan, ya nggak? Pertama kita cuma melarang doang. Yang kedua kita pakai kata please. Yang ketiga kita minta maaf. I'm sorry, but don't eat here. Oke? Kayak gitulah contohnya. Larangan gampang kan? Intinya kata kuncinya apa? Nih, ya, don't atau do not. Ini adalah kata kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke tenses. Di dalam bahasa Indonesia nih gue punya contoh kalimat nih. Dia gue baca Harry Potter setiap hari, gue sedang membaca Harry Potter, gue belum pernah baca Harry Potter, dan gue baca Harry Potter kemarin. Nah, kita tahu bahwa apa konteks kalimat ini beda-beda, yaitu apa? Nih, misalnya, setiap hari sesuatu yang dilakukan secara rutin, habit gitu ya. Yang ini, gue sedang baca Harry Potter, artinya apa? Tingkah laku aktivitas membaca itu sedang dilakukan, dalam proses dilakukan. Oke? Terus berikutnya ada lagi contoh. Gue belum pernah baca Harry Potter. Konteksnya apa sih? Itu adalah mereka punya emphasis atau penekanan, aduh iya ya, pada kata udah atau belum yang lakuin sesuatu. Dan berikutnya ini ada penekanan kemarin, yaitu apa? Masa lampau. Nah, gue kasih tahu nih ya, keadaan dalam bahasa Indonesia adalah apa? Kayak di dalam bahasa Indonesianya sebenarnya nggak ada bedanya pada kata kerja gitu ya, sama-sama aja. Untuk nunjukin konteks yang tadi gue jelasin, lo cuma perlu ngasih kata tambahan kayak apa? Setiap hari, sedang, ya nggak? Belum pernah, kemarin, kayak gitu. Tapi dalam bahasa Inggris, ini yang kita bedakan dalam tenses. Maksudnya gimana? Kalau konteksnya beda, oke, kalimatnya dibentuknya juga beda. Biasanya yang paling beda adalah kata kerjanya atau verb dalam bahasa Inggris. Oke, kalau dalam bahasa Inggris ini kita bisa bikin apa? Read. Yang ini kebetulan pakai to be. I am reading, misalnya kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nanti verbnya itu kita punya verb 1, verb 2, verb 3, verb in, dan seterusnya. Oke? Nah, tapi itu dia. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita punya pelajaran tenses. Intinya apa? Untuk membentuk satu kalimat, kita harus nyesuaiin konteksnya dulu. Oke? Dalam keadaan apa sih rutin? Lagi dilakukan? Udah? Lampau? Masa depan kayak gitu ya? Masa depan tapi sedang dilakukan, dan seterusnya ya. Nanti tensesnya ini ada lebih dari 10 macam. Oke? Awalnya untuk lo belajar tenses, mau nggak mau lo harus ngafalin struktur rumusnya gitu ya. Tapi lama kelamaan, nah ini kalau lo udah ngafalin gampang nih. Oke? Nah sebenarnya lo belajar tenses itu susah di awal. Kalau serius belajarnya, cuma susah di awal doang. Soalnya di dalam bahasa Indonesia kita cuma mengenal satu macam ya, kata kerja. Nggak ada tuh baca dikasih ed gitu, nggak ada kata baca dikasih ing gitu ya, nggak digituin. Palingan yang kita pelajarin apa sih kalau soal kata kerja? Imbuhan gitu ya. Nah, susah juga sih untuk orang bule gitu ya belajar imbuhan. Nah, tapi intinya ya itulah, dalam bahasa Indonesia kita nggak pakai kayak baca dikasih ing untuk konteks begini begini begini, untuk konteks masa lampau gitu, enggak ya. Imbuhannya emang kita pakai bukan berdasarkan konteks seperti ini gitu. Kayak sedangkan kalau di tenses kita mempelajari kayak gitu. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi nih ya, present simple, I like apples itu adalah kalimat positif. Sekarang kita bikin kalimat negatifnya, kita tambahin kata bantu ya, do not atau kata don't. I don't like apples. Oke, berikutnya, we need smart people, we do not atau we don't need smart people.
Oke, ini positif, ini negatif. Ingat, kita pakai struktur yang sama untuk subjek berupa apa lagi? I, you, we, dan they. Nah, kayak gini. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari gimana caranya membentuk kalimat tanya. Ini gampang nih. Kalimat tanya dalam bahasa Inggris kita taruh di depan nih kata bantunya. Do you like apples? Nah, sesimpel itu, men. Oke, coba kita bikin katanya yang ini. Berarti, do we need? Oke, smart people. Yup, that's right. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kata bantunya di depan gitu ya. Berarti cara bikin kalimatnya adalah do atau does ditambah dengan subjek ditambah dengan verb 1. Waduh, berantakan banget gue bikin garis. Seret. Nah, lumayan. Tambah keterangan dan lain-lain juga nggak masalah. Oke? Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya adalah, apakah kamu suka Apple? Apakah kamu butuh orang pintar? Nah, jawaban kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesia pilihannya ada dua. Iya atau tidak. Oke? Yes. Kita lihat subjeknya lagi ya. You itu berarti jawabannya I dong. I do. Oke? Kalau no gimana? No, I don't. Oke? Do we need smart people? Yes. We do. Good. Oke? Atau no, we don't. Oke, cuma kayak gitu doang. Gampang kan? Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya kita bikin subjeknya he, she, dan it. Oke, kalimatnya akan gue ubah nih. Oke, udah gue hapus-hapus. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. She likes apple. Ingat kalimat negatifnya tadi apa? Does not atau doesn't. Ya nggak? She doesn't like apples. Ketika udah ada kata does, ini S-nya kita coret. Tinggal she doesn't like doang. Oke, begitu pula dengan kalimat kedua. He needs smart people. Dia membutuhkan orang yang pintar. Cara bikin kalimat negatifnya kita kasih kata bantunya ya. Tadi kata bantunya adalah does ya kalau he, she, it. He does not, need-nya S-nya kita coret. Sehingga tinggal need doang ya. He doesn't need smart people. Nah, sekarang gimana cara kita membuat kalimat pertanyaan? Aja kayak tadi ya, kata bantunya kita taruh di depan. Cuma kan kalau tadi kata bantunya do. Sekarang kita kata bantunya does. Does she like? Oke, ingat udah ada kata does, like-nya biasa aja ya, nggak usah ditambahin S. Does she like apples? Apakah dia suka apel? Jawabannya yes, she does. Nah, ya kan, subjek sama kata bantunya. Kalau no berarti she doesn't. Udah cukup. Terakhir. Nah, kita bentuk kalimat tanya lagi kira-kira kayak gimana? Does, bagus ya, kata does-nya di depan. Does he need smart people? Nah, gini doang. Ya nggak? Jangan lupa udah ada kata does, gak usah lagi kita kasih S. Oke, jawabannya kalau iya berarti yes, he does. Iya. No, he doesn't. Tidak. Oke, gampang ya? Sekarang kita bahas tenses yang kedua, yaitu present continuous. Sekarang kalau gua bayangin kejadiannya, ini adalah kayak gini ya. Nah, ingat itu masa depan atau future. Oke, dan yang ini masa lalu atau past. Nah, kejadian present continuous itu apa sih? Nah, itu adalah kejadian apa? Kayak dimulainya baru-baru ini, kemarin gitu ya. Tapi sedang terjadi sampai sekarang pun masih terjadi dan selesainya masih nggak tahu nih ya. Oke, alias apa? Aktivitas yang sebenarnya sedang in progress. Kayak gampangnya apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia ya udah lagi terjadi. Udah itu doang. Pas kita lagi ngomong itu sedang terjadi. Nah, lagi-lagi kita punya rumus, yaitu apa? Subjek ditambah to be ditambah verb ing. Kayak to be-nya to be 1. Nah, kayak gini doang nih. Oke, kita punya to be apa aja sih? Kita bagi jadi I,
she, he, it. Ini masih satu paket bertiga ya. Dan you, we, they. Nah, kayak gitu. Oke. Dimana untuk I, to be-nya itu adalah apa? Am. Oke, I am reading. Contohnya gue sedang membaca. Oke, he, she, it kita pakai is. Oke, she is crying, he is crying, it is crying. Yang ketiga, you, we, they kita pakai kata are. Ya, you are crying, we are crying, they are crying, dan seterusnya. Oke, ingat bahwa kejadian ini artinya apa? Artinya sedang berlangsung. Oke, ada kata kuncinya nggak? Ada. Biasanya apa? Ada kata right now, sekarang juga. Ya nggak? Apalagi at the moment, pas sekarang ini, gitu ya. Dan seterusnya. Oke? Jadi kalau gue bilang Mira is smiling, ini artinya apa? Mira sedang tersenyum. Sekarang juga Mira lagi senyum. Oke? Kalau gue bilang kita sedang makan, ya udah gampang, tinggal dikasih to be, ya nggak? Tinggal dikasih verb ing. We are eating now. Ya, bisa nggak? Bisa. Oke? Apalagi? Gua sedang tidur. Ya, aneh sih. Ya udah, I am sleeping gitu ya. Harusnya kalau tidur kita nggak bisa ngomong gini sih ya, jadi kita ganti aja kalimatnya. Gua sedang menyetir. I am driving. Oke, my car misalnya. Oke, mereka sedang tidur. Ya udah gampang gitu ya, tinggal they dikasih to be-nya apa? Are. Tidur, sleep, tambah ing. Oke, gampang kan? Nah, itu dia sekilas tentang present continuous. Nah, oh by the way, satu hal lagi. Ini bisa kita singkat nih ya. I am ini biasanya kita singkat menjadi I'm. Oke? Dan ini gengnya biasanya kita singkat jadi apa? She is kita singkat jadi she's. His. Oke? It's. Berikutnya, you are bisa kita singkat jadi apa? Your, we're, there. Oke, sama aja kayak gue bisa tulis dalam hal ini berarti we're eating, kita sedang makan. I'm driving. Oke, di sini they're sleeping. Kalau dalam kasus ini Mira adalah she gitu ya. She's smiling. Oke? Bentuk negatif dari present continuous. Tadi kita udah belajarin bentuk positifnya. Nah, sebenarnya present continuous tadi kita masih ingat ya, rumusnya apa sih? Subjek ditambah to be, oke, ditambah verb ing. Nah, harusnya to be ini nulisnya dipisah sih ya. Nah, to spasi be. Nah, kayak gini, ini adalah rumusnya. Nah, gimana cara kita membuat kalimat ini jadi negatif? Nah, ini sebenarnya hal yang salah satu paling enak dalam tenses, yaitu bikin negatif dari present continuous. Karena apa? Karena kita tinggal tambahin kata di antara be sama verb ing, yaitu kata not. Oke? Jadi kalau misalnya tadi gue bilang I am riding a bike, setelah kata to be-nya ini kita tambahin not doang. Berarti I am not. Gitu doang. Riding a bike. Gampang kan? Kayak gitu. Atau tadi I am-nya bisa kita singkat jadi I'm not riding a bike. Nah, gini doang. Oke? Berikutnya, you are flying a kite. Berarti sebenarnya ini tinggal gue bikin kayak gimana? You are not flying a kite. Lo sedang tidak main layangan. Kite itu layangan. Nah, tapi kita nggak pakai play, kita pakai flying gitu ya. Fly atau terbang gitu, karena kita menerbangkan layangan gitu ya. You are not flying a kite. Ini udah jadi kalimat negatif gitu ya. Dimana ini bisa kita singkat menjadi you're not, flying a kite. Atau kita bisa nyingkat satu lagi gitu ya. You aren't, you aren't flying a kite. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ya.
Ya, lo bisa pilih yang disingkat you are-nya atau are not-nya gitu ya. Kalau disingkat are not-nya kita bisa bikin jadi kayak gini. Oke, next. We are washing our car. Kita sedang mencuci. Kalau tidak, berarti we are not washing our car. Kita bisa singkat ini menjadi we're not, gitu ya. We're not washing our car. Ya, atau juga kita bisa bikin jadi apa? We aren't. Ya, we aren't washing our car. Terakhir, they are playing guitars. Mereka sedang main gitar. Mereka tidak sedang main gitar, berarti they are not playing guitars. Dimana ini bisa kita singkat jadi they're not playing guitars, ya. Atau they aren't, ya, playing guitars. Oke, gimana dengan he, she, it? Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. He, she, it gimana? Gampang. Nah, ini dia contohnya ya. That atau he, she, dan the plane atau it. Nah, gimana cara bikin kalimat negatifnya? Kayak tadi, tinggal taruh kata not setelah to be gitu ya. Gampang banget kan? Dad is singing in the rain. Ayah sedang menyanyi di tengah-tengah hujan. Sekarang, Dad is not singing in the rain. Ayah tidak sedang menyanyi di tengah-tengah hujan. Oke? Nah, sama aja kita bisa nyingkat ini jadi he's not singing in the rain. Oke, gampang kan? Atau bisa kita singkat jadi apa lagi? He isn't singing in the rain. Berikutnya, she is laughing. Dia sedang ketawa. Tinggal kita kasih kata not untuk bikin kalimatnya jadi negatif. She is not laughing. Berarti kita bikin gimana? She is not laughing. Gitu doang, men. Gampang kan? Atau kita bisa bikin jadi she isn't laughing. Oke. Berikutnya lagi, the plane is flying above Bali. Gimana cara bikin kalimat negatifnya? Gini, udah kan? The plane is not flying above Bali. Oke, berarti kita bisa bikin jadi it's not flying above Bali atau it isn't. Oke. Segitu aja bikin kalimat negatif dari present continuous. Ya. Gimana cara kita bikin kalimat negatif? Yaitu tinggal taruh kata not ya setelah kata to be-nya. Ya nggak? Ya. Tinggal kasih kata not, nah itu semua udah jadi kalimat negatif. Dan itu tadi bisa disingkat-singkat gitu ya. Jadi his, he is, jadi his, I am, jadi I'm gitu ya. Nah, sekarang kita akan bikin kalimat tanya. Ini ya sama aja kayak tadi gitu ya. Ketika kita bikin kalimat tanya, kata bantunya dalam kasus ini to be kita pindahkan ke depan. Oke, are we cooking? Cuma gini doang. Oke, tinggal kayak tadi ya, jawabannya ada dua, antara yes dan no. Gitu. Kalau yes berarti we are. Titik. No, we aren't. Atau we are not gitu juga bisa ya. Gampang nggak? Gampang. Kita lihat yang kedua. They are not going to school. Nah, kata bantunya apa di sini? Yaitu are. Nah, apakah mereka pergi ke sekolah? Are they going to school? Oke. Pertanyaannya apakah? Sehingga kita bisa menjawabnya dua macam. Yes atau no. Ketika yes berarti apa? Yes, they are. Oke, kalau no, they are not. Atau they aren't. Oke, gampang ya. Berikutnya lagi. She is running outside. Oke, kata bantunya is. Berarti is she. Oke, ya nggak? Running outside. Apakah dia sedang lari di luar? Oke, jawabannya kayak tadi. Bisa yes dan bisa no. Ketika yes berarti yes she is. Kalau no berarti no she isn't. Nah, terakhir. I'm not writing a book. Oke, pertanyaannya adalah. Nah, kita bisa bikin pertanyaan kayak gini ya. Am I writing a book? Gitu ya. Tapi kita anggap apa? Tapi ini kalau kita nanya ke diri kita sendiri. Tapi kalau kita anggap I am ini yang ngomong si B, orang lain gitu ya, bukan kita, berarti kita nanyanya modelnya apa? Are you? Ya, betul. Are you? Are you writing a book? Orang itu akan menjawab apa? Yes, I am. Atau no, I'm not.
Oke, jadi kayak gitu tuh. Kalau I am ini agak sedikit tricky, ngebingungin dari mananya nih. Kayak tadi ya. Contohnya, ini yang jawab kita sendiri atau orang lain. Kalau yang jawab orang lain, berarti pertanyaan kita, apakah kamu sedang menulis buku? Oke, kayak gitu ya. Iya, gue sedang menulis buku. Oh, enggak, gue enggak. Itu juga si B yang jawab gitu ya. Kalau nanya ke diri sendiri, baru, am I writing a book? Oke. Fill in the blank with the most suitable expression. Kita disuruh mengisi titik-titiknya dengan ekspresi yang paling tepat. Let's start the test, everybody. Mari kita mulai tesnya ya semua. Excuse me, sir. Can we use our calculators? Permisi, Pak. Kita bisa pakai kalkulator kita nggak? Not this time. Enggak. Titik-titik-titik. Let's get started. Mari kita mulai. Nah, kira-kira kalau misalnya kita nggak dibolehin pakai kalkulator, nah, kira-kira kalkulatornya disuruh diapain sih? Sekarang kita lihat ya satu-satu. Take out your calculators. Oke? Okay? Take out di sini artinya adalah apa? Keluarkan kalkulator kalian. Oke? Okay? Kayaknya A itu kurang tepat ya. Kita lihat yang B. Put away your calculators. Oke? Okay? Singkirkan kalkulator kalian. Ya, maksudnya singkirkan gini, simpan di tas gitu maksudnya ya. Cocok. Kita lihat dulu yang C. Share your calculators, ya. Maksudnya apa? Lo disuruh berbagi kalkulator, sharing gitu ya. Salah. Yang terakhir, turn on your calculators. Kita disuruh menyalakan kalkulator yang benar atau tidak? Tidak, ya. Jawabannya paling tepat adalah B. Put away your calculators. Fill in the blank with the most suitable expression. Lagi-lagi kita disuruh isi titik-titiknya dengan ekspresi yang paling tepat. Oke, sekarang kita punya percakapan antara Dennis sama Jean. Oke, sekarang kita baca dulu nih ya, sebelum jawab pertanyaannya. Are you watching TV? Yes, I am. Why? Ya, apa lo lagi nonton TV? Iya, kenapa emangnya? Please titik-titik the volume. It's too loud. I'm studying now. Oke, tolong sesuatuin volumenya. Itu terlalu keras, gue lagi belajar sekarang. Oke, by the way, itu artinya terlalu ya. Jadi kalau lo bilang ada orang yang terlalu cantik, berarti cantiknya udah pol-polan ya, keterlaluan gitu ya. Oke, sesuatu yang too sweet artinya adalah sesuatu yang terlalu manis gitu. Oke, lanjut. Oke, I'm sorry. Oke, maaf. Nah, kira-kira tadi kita bilang ya volumenya terlalu keras nih. Kira-kira volumenya harus diapain sih? Oke, yaitu di lower gitu ya, diturunkan, benar. Nah, volumenya diturunkan, dalam bahasa Inggris kita menyebutnya adalah turn down. Oke, turn down the volume. Nah, ngomong-ngomong, turn off ini punya persamaan kata ya, kita sering ngomong juga switch off. Dan turn on ini punya persamaan kata switch on. Oke? Fill in the blanks with the proper prohibition. Jadi kita disuruh ngisi titik-titiknya ini pakai kalimat larangan yang paling tepat. Oke? Kita lihat ya. Blank, blank, blank. What's going on there? Ada apa di sana? It's under construction. Oh gitu ya. Oh I see. Oh gitu. Nah, kata kuncinya ini adalah apa? Pokoknya yang kita tahu ini kalimat larangan nih. Larangan akan apa gitu ya. Sekarang kita lihat. Kata kunci berikutnya adalah under construction. Maksudnya apa sih kalau under construction? Sesuatu itu sedang dalam perbaikan. Ya nggak? Oke, sekarang kita lihat. Yang jawabannya mungkin adalah apa? C. Don't use the toilet beside your bedroom. Itu adalah satu-satunya jawaban yang mungkin. Karena apa? Under construction yang lagi dibetulin nih. Mungkin banget gitu ya. Toilet itu under construction. Oke? Read this short descriptive text for number 5 until 10. Reza is a junior high school student. Reza adalah murid SMP. Kalau murid SMA kita pakai senior high school ya. He is my friend in high school.
He is one of the coolest kids in my school. Oke, dia adalah temen gue di sekolah, dan dia adalah salah satu dari murid-murid paling keren di sekolah gue. Why? It is because he's smart, sporty, and playful. Kenapa? Karena dia pinter, dia suka dan jago olahraga gitu ya, dan dia menyenangkan. Oke, in his spare time, he likes to read many books, play basketball, and play video games. Dalam waktu senggangnya, dia suka baca banyak buku, main basket, dan main video game. He tells good jokes, dia suka ngelucu, and he likes to make friends, dan dia suka berteman. He respects people, both the elder and the younger. Dia menghormati atau menghargai orang lain, baik yang tua maupun yang muda. No wonder everybody admires Reza. Gak heran semua orang mengagumi Reza. Oke. By the way, di sini kita punya kata sporty. Oke, sporty itu tuh sebenarnya artinya bisa banyak nih ya. Sporty ini adalah kata sifat yang bisa menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, sporty itu paling sering kita ngedeskripsiin apa sih? Gaya ya. Gaya yang sporty itu kayak gimana? Gaya yang casual ya, casual, tapi ada keren-kerennya gitu ya, agak-agak ya gitulah ya, semi maskulin casual gitu-gitu. Yang kedua, kita bisa mendeskripsikan personality orang. Bukan personality sih, apa kayak kesukaan orang lah. Pokoknya intinya kita mendeskripsikan orang deh. Oke, maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah orang yang sporty itu adalah apa? 1, orang yang suka olahraga. 2, orang yang jago olahraga. Oke. Yang ketiga, kita bisa mendeskripsikan mobil. Ya, lo tau lah ya, mobil yang sporty itu adalah mobil yang akselerasinya cepat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya, who is Reza? Nah, sebenarnya jawabannya tuh panjang gitu ya. Lo bebas deh menjawab apapun tentang Reza, asalkan garis besarnya gitu ya. Kalau ditanya siapa Reza, ya lo jawab garis besarnya aja. Lo bisa bilang, Reza is my junior high school. High schoolnya gue singkat HS ya. Gue bisa ngomong kayak gini. Gue juga bisa bilang Reza is one of the coolest kids in my school. Ya nggak? Nah, kayak gitu. Asalkan lo bisa jawab ini bebas ya. Asalkan ada di teks gitu. Nah, gitu. Macam-macam. Oke? Kenapa gue bilang jawabannya bisa macam-macam? Karena ya emang satu teks ini isinya apa sih? Ini kan teks yang deskriptif gitu ya. Isinya itu mendeskripsikan tentang sesuatu gitu ya. Dalam kasus ini, isi teks deskriptif ini mendeskripsikan Reza gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya bisa panjang. Oke. Why do the author think that Reza is one of the coolest kids in his or her school? Kenapa sih menurut author itu artinya adalah pengarangnya ya, alias penulis teks ini, berpikir bahwa Reza adalah salah satu dari murid-murid yang paling keren di sekolahnya. Terjawab di mana? Nah, kita lihat ya. Why? It is because he is smart, sporty, and playful. Nah, dari sini nih. Jadi kita bisa jawab gitu ya. Why? Because. Kalau pertanyaannya kenapa, ingat jawabannya adalah karena gitu ya. Karena apa? Because Reza gitu ya is smart, sama aja ya, sporty, and playful. What does Reza like to do in his spare time? Apa sih yang suka Reza lakukan dalam waktu senggangnya? Sudah eksplisit ya dalam bacaannya bahwa in his spare time he likes to read many books, play basketballs, and play video games. Berarti udah jelas ya. Nah, what does Reza like to do? Apa yang suka dilakukan Reza? Reza itu bisa kita ganti dengan he gitu ya. Dia menyukai. Nah, kita pakai s di sini ya. Ingat karena apa, subjeknya he, she, dan it itu harus pakai s kata kerjanya di sini ya. He likes to
read many books. Nah, berikutnya kita copy paste nih, gitu ya, terus sampai selesai. Nah, selesai deh. Okay, he likes to read many books, play basketball, and play video games. Selanjutnya, does Reza tell funny stories? Masih ingat ya yang kita jelasin waktu itu? Kalau pertanyaannya bentuknya kayak gini, ini artinya dalam bahasa Indonesia apa tuh? Ya, apakah gitu ya? Berarti artinya jawabannya berkisar antara iya dan tidak gitu ya. Nah, apakah Reza itu suka ngelucu gitu ya? Tell funny stories, dimana funny stories ini sesuai sama teksnya ya. Artinya apa sih funny stories? Lelucon, gurauan, yaitu jokes ya. Bener nggak? Does Reza tell jokes? Yep, he is gitu ya. Sorry, he does. Kita bisa lihat dari kalimat yang ini. Ya nggak? Yes. Kita jawabnya he does. Oke, kadang-kadang lo disuruh sama guru lo jawabnya dengan jawaban panjang gitu ya. Sebenarnya kalau lo bisa jawab yang pendek, yang panjang nggak perlu sih. Cuma kalau lo mau juga nggak masalah ya. Yes, he tells, kalimatnya kita tulis secara lengkap. Karena ini menjelaskan subjeknya he, gitu ya. Jangan lupa kita harus kasih s. Yes, he tells funny stories. Nah, why does Reza like to make friends? Kenapa sih Reza suka berteman? Nah, kita bisa nemu kalimatnya di mana sih? Di sini ya, he tells good jokes and he likes to make friends. Oke? Nah, berikutnya udah nggak nyambung lagi. Dia cerita bahwa dia respect sama orang lain dan seterusnya gitu ya. Pertanyaannya kenapa sih dia suka berteman? Oke? Sebenarnya kalau kita baca teksnya, coba lo baca sekali lagi gitu ya. Ada nggak sih dalam teksnya informasinya sebenarnya? Gak ada gitu ya. Nggak ada. Kita lihat yang A, because he admires people. Ada nggak sih keterangan di teksnya kalau Reza itu mengagumi orang lain? Gak ada. Oke, kita lihat yang B. Because he plays video games. Ini juga nggak menjelaskan di teksnya ya kenapa dia suka berteman. Berikutnya yang C. Because he has spare time. Karena dia punya waktu luang. Juga enggak. Oke, yang benar adalah tidak ada informasi dari teksnya. Oke, jadi kita tuh sebenarnya kalau misalnya kita lagi ngerjain teks yang berupa paragraf seperti ini, kita harus perhatikan bahwa kadang-kadang sengaja nggak dikasih informasi di teksnya. Oke, ketika nggak dikasih informasi di teksnya, ya udah kita nggak bisa tahu asal tebak gitu ya. Oke, yang nggak ada di teksnya kita nggak boleh asal ambil kesimpulan gitu ya. Karena itu ada di teksnya. Biasanya aturannya kayak gitu. Itu yang terjadi kalau misalnya lo lagi ngambil tes yang kayak TOEFL, tes internasional ya. Soal bahasa Inggris, tes internasional bahasa Inggris itu TOEFL sama IELTS ya. Di sana aturannya adalah kita nggak boleh pakai informasi yang ada di luar teks. Oke, dianggap informasi itu nggak ada. Oke, what about Reza's attitude towards younger and older people? Gimana sih tingkah lakunya Reza terhadap orang yang lebih muda dan lebih tua? Kita lihat ada di sini ya. He respects people, both the elder and the younger. Dia menghormati mereka gitu ya. Jadi yang A kita lihat. He always obeys them. Dia selalu mematuhi mereka. Apakah itu benar? Salah ya. Nggak dibilang mematuhi, dibilangnya kan cuma dia respect ya, menghormati. Yang kedua, he is respectful towards them. Dia menghormati mereka, betul. Yang C kita lihat, he respects only the older. Salah ya, jelas-jelas di sini yang muda juga dihargai. Ups, salah. Nah, yang D, no information on the text. Salah, jelas-jelas ini dikasih gitu ya informasinya. Oke, nah sekarang ada yang tahu nggak sih apa bedanya elder dengan older? Artinya sama-sama lebih tua gitu ya. Eldest dan oldest artinya sama-sama paling tua. Tapi apa sih beda di antara keduanya? Oke, yang pertama adalah bahwa elder sama eldest itu biasanya kita ngomongin umur dari orang-orang. Oke, umur orang. Oh, kakak gue ini lebih tua nih, kakak gue paling tua nih gitu.
gue paling tua di keluarga ini, bla 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 gitu ya. Sedangkan ini bisa lo pakai untuk macam-macam, gak cuma manusia dan gak cuma umur gitu ya. Yaitu apa? Misalnya, oh buku ini lebih tua daripada yang ini. Oh ini rumahnya paling tua nih. Oke? Nah untuk konteks yang non umur orang, nah itu baru lo pakai kayak gini nih ya. Older dan oldest. Oke. Read this short descriptive text for number 11 until 14. There is a new internet cafe near my school in Kebagusan. Oke. Ada sebuah internet cafe baru dekat sekolah gue di Kebagusan. Nah, bisa tebak gak internet cafe itu artinya apa? Nah, lo bayangin ya, internet cafe adalah tempat di mana kita membayar untuk dapat jasa internet. Kayak biasanya per satuan waktu. Setengah jam lo bayar berapa, 1 jam lo bayar berapa, gitu-gitu. Nah, kira-kira lo bisa tebak artinya dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan warnet. Bagus. Oke. Kenapa kita sebut cafe? Karena sebenarnya kalau di luar negeri ya, warnet itu tuh emang jual makanan, makanya kita sebutnya cafe. Ya. The name of the internet cafe is Rocky. Nama dari warnetnya adalah Rocky. Rocky Internet Cafe is cozy and spacious. Oke. Okay? Warnet Rocky itu cozy, cozy itu tempatnya itu nyaman gitu deh, nyaman abis. Dan spacious, spacious itu artinya lowong, ya, tempatnya lega, besar gitu ya. The place is crowded on both weekdays and weekend. Oke, okay? Tempatnya itu rame, baik hari kerja maupun hari libur. It provides fast internet connection for cheap rate. Ya, maksudnya dia itu adalah apa? Menunjukkan ke Rocky gitu ya. Tempatnya itu menyediakan koneksi internet yang cepat dengan harga yang murah. It gives discount for student. Just show your student card when you pay at the cashier. Oke, okay? Dia memberikan diskon untuk murid-murid. Tunjukin aja kartu murid lo, kartu siswa lo ketika lo lagi bayar di kasir. Kayak sekarang kita lihat pertanyaannya, what is Rocky? Kayak kita lihat ya, yang I is a new cyber cafe near the author school in Kebagusan. Oke, internet cafe punya sinonim yaitu cyber cafe. Bagus. Nah ini kayak harus gue hapus nih ya, karena nutupin tulisannya. Gantinya gue stabilo ya. It's a new cyber cafe near the schools near the outer school in Kebagusan. Kayak cyber cafe itu, kayak yang tadi gue bilang, adalah sinonim untuk internet cafe. Kayak benar nggak informasinya? Benar. Yang B, it is a new internet connection near the outer school in Kebagusan. Adalah jaringan internet yang baru dekat sekolahnya si penulis. Bukan ya, udah jelas itu adalah internet cafe, bukan jaringan internet baru. Yang C, it is new school in Kebagusan. Itu adalah sekolah baru di Kebagusan. Nah, jelas ya, salah. Yang D, itu a students discount store near the older school in Kebagusan. Waduh, soalnya kurang ya. Kita lihat, itu adalah toko yang memberikan diskon ke murid-murid ya. Salah gitu ya, udah jelas nih jawabannya A. How does Rocky look like? Rocky itu terlihat seperti apa sih? Nah sekarang kita lihat di mana, yaitu di sini gitu ya. Cozy and spacious. Oke, tempatnya nyaman dan lowong atau luas gitu ya. Nah, berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang mana? Oke, sinonim dari cozy adalah comfortable, spacious, large. Jadi jawabannya yang C. Oke, dikasih tahu nggak bahwa tempatnya small and cold? Small jelas enggak, dan cold nggak dikasih tahu. Oke, it's lively and friendly. Lively itu artinya ramai, riang gitu ya. Friendly, ramah, nggak dikasih tahu. Yang D, it gives discount for students. Oke, benar, ini keterangan yang benar ada di teks, tapi nggak tepat untuk pertanyaan yang nanyain Rocky itu seperti apa sih? Oke, kalau seperti apa itu biasanya kita mendeskripsikan tempatnya, ya nggak? Mendeskripsikan tempatnya apa? Tempatnya lega nih, luas, nyaman, udah gitu tempatnya itu
ramai, ya kita menjelaskan moodnya juga ketika kita masuk tempatnya, atmosfernya misalnya gitu ya. Kalau ini salah nih. When is the internet cafe full of people? Kapan sih ketika warnetnya itu dipenuhi orang? Kita bisa lihat bahwa apa sih tempatnya itu dipenuhi hari kerja dan weekend. Oke, berarti salah, salah ya nggak? Ups, ini harusnya dipisah ya, everyday di sini. Harusnya kita nulisnya dipisah, maksud gue. Every day of the week. Maksudnya setiap hari dalam setiap minggu gitu ya. Iya, iya setiap hari lah ya. Orang setiap hari kerja sama weekend tempatnya penuh gitu ya. Itu sama aja kayak setiap hari. Oke. Okay? Jadi jawabannya adalah yang C. Why do people call it that town? Kenapa orang memanggilnya kota mati? Kayak kita bisa lihat di mana, yaitu di sini ya. Because it is quite empty for a town, people decide to call it that town. Oke? Okay? Berarti kalau ditanya why, kenapa gitu ya, kita jawabnya karena. Oke? Okay? Because the town is almost, okay, quite empty. Iya nggak? Cuma gini doang. Lo bayangin kotanya besar yang tinggal cuma 30 orang gitu ya. Nah, kayak gitu. Because the town is quite empty, that's why people call it that town. Ya. Is the town a ghost town? Oke, apakah kotanya atau it gitu ya? Is it a ghost town? Apakah kotanya ghost town? Nah, ini adalah yes or no question ya. Jadi kita jawabnya antara yes atau no. Nah, kita lihat apakah benar kota ini adalah kota hantu. Nah, kita bisa lihat dari mana? Oke, kita bisa lihat dari gue stabiloin ada di sini gitu ya. Oke, clue nomor 1. Oke, it seems like a ghost town. Apa sih artinya seems like? Terlihat seperti gitu ya. Kayak kalau gue ngomong nih ya, you seem like a good girl. Jangan, a good person. Apa maksudnya? Lo terlihat seperti orang baik. Oke, artinya apa? Ya nggak tahu lo aslinya baik atau enggak. Yang jelas lo kelihatannya doang nih kayak orang baik gitu-gitu ya. Oke, you seem smart. Lo kelihatannya pinter. Nah, kayak gitu ya. Nah, dia bilang apa? It seems like a ghost town. Oke, terlihat seperti kota mati. Gitu ya. Clue nomor 1. Clue nomor 2-nya ada di sini. My town is not mystical at all. Kota gue nggak mistis sama sekali gitu ya. Oke. Jadi kayak gimana nih harusnya? Iya, aslinya emang nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari kedua clue yang tadi ya. Nah, my town is not mystical at all dan it seems like a ghost town. Terlihat seperti kota hantu. Aslinya sih enggak gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah no, it is not. Oke, jawabannya harus kita sesuaikan sama ini gitu ya. Ya berarti kita pakai is di sini. Why do you rarely see people in the afternoon? Kenapa lo jarang, rare itu artinya jarang ya. Rare items. Ini artinya apa? Barang-barang yang langka. Kadang-kadang kalau rare itu juga bisa jadi kata sifat untuk daging gitu ya. Rare meat. Artinya apa? Ini artinya nggak terlalu matang gitu ya. Jadi dimasaknya sedikit-sedikit doang. Ya kalau lihat ada daging yang tengahnya itu masih rada merah gitu ya. Nah itu dimasaknya itu rare meat. Oke, bukan mentah tapi nggak matang gitu masaknya. Oke. Nah kenapa lo jarang banget sih ngelihat orang pas siang hari? Ternyata pas kita lihat ke soalnya kayak gimana sih ceritanya nih? Ternyata dia ngomongin bahwa malam hari nggak ada orang keluar dari rumahnya karena banyak beruang di hutan. Ya nggak? Nah, in the morning, hampir nggak ada orang tinggal di kotanya. Karena apa? Mereka pada berburu. Nah, ada informasi lanjutannya nggak? Nah, kita lihat nih, yang ditanya adalah in the afternoon. Ada informasinya nggak sih?
nggak ada gitu ya, no information on the text. Karena apa? Yang A, ini apa? Ini keadaan malam hari. Oke? Yang B, ini adalah keadaan pas pagi hari. They sound scary. Ya ini salah gitu ya. Udah. Which one is true according to the text? Yang mana yang betul menurut teksnya? Kita lihat satu-satu nih. Yang A, the town is quite mystical. Kotanya lumayan mistis. Sekarang kita lihat. Nah, kita bisa lihat di kalimat yang ini ya. My town is not mystical at all. Kota gue nggak mistis sama sekali. Oke. Kata at all itu artinya adalah sama sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya lo bilang ini, I don't like her at all. Artinya apa? Artinya adalah gue nggak suka dia sama sekali gitu. Sekarang kita lihat yang B, the town has no population. Kita lihat, oke, nggak ada populasi sama sekali, alias nggak ada yang tinggal. Sekarang kita lihat, with the huge size and the low population. Oke, artinya kota ini bukannya tidak punya populasi sama sekali ya, tapi melainkan apa? Ada, tapi sedikit banget gitu ya. Yang C, the town owns bear. Oke, di mana sih kita tahu ada bear itu? Karena there are many bears in the forest, tapi nggak ada satupun juga yang nyeritain bahwa mereka punya beruang. Yang D, the town has very few people. Kotanya itu memiliki orang yang sangat sedikit. Oke, bener nggak? Nah, kita lihat ya, the low population, kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. The word in reality have the closest meaning to. Kayak kata in reality memiliki arti yang paling dekat dengan apa? Oke, in reality itu artinya apa sih? Faktanya gitu ya, kebenarannya gimana? Aktualnya gimana gitu ya? Nah, sebenarnya in fact, in truth, as a matter of fact, semuanya artinya sama. Yaitu apa? Sesuai dengan in reality. Faktanya begini nih, faktanya begini, sebenarnya begini nih, gitu ya. Jadi jawaban tepat adalah D.